Shalom, Bapa pasti menyatakan kasih karunia kepada Anda. 2 Samuel 9 ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul kakekmu, dan kamu akan tetap terus-menerus makan sehidangan dengan aku." Saat orang-orang di dalam istana mendengar bahwa Raja Saul dan putranya Yonatan telah mati di medan perang, mereka panik. Mereka merasa takut bahwa Daud akan datang untuk merampas tahta dan membunuh semua anak laki-laki dan cucu laki-laki Saul. Mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Seorang pengasuh mengambil Mephiboset, putra Yonatan, dan melari. Tapi saat ia sedang melarikan diri, anak laki-laki berusia 5 tahun itu terjatuh dan kedua kakinya menjadi timpang. Anak malang tersebut tidak akan timpang jika saja mereka mengetahui bahwa Daud sebenarnya mengasihi Yonatan dan Saul, dan pasti akan merawat anak Yonatan karena Daud telah mengikat perjanjian dengan Yonatan. Dalam kisah ini Raja Saul menggambarkan seluruh umat manusia. Ia telah memiliki kedudukan tersebut tetapi kehilangan kuasa karena dosa. Yonatan tidak sama dengan Saul. Ia baik seperti Yesus tidak sama dengan Adam. Yesus adalah manusia sempurna. Daud melambangkan Allah Bapa. Jadi perjanjian antara Yonatan dan Daud berbicara tentang perjanjian Yesus dengan Allah Bapa. Mephiboset melambangkan orang-orang percaya yang dengan suatu cara tertentu menjadi timpang. Timpang itu bisa sakit, tertekan, tertindas, ketakutan, miskin, terkutuk, sebagainya. Banyak orang Kristen hari ini percaya pada kabar buruk sehingga mereka menderita dengan sia-sia. Karena mereka mempercayai hal-hal yang salah tentang Tuhan. Mereka berpikir dosaku telah diketahui, Tuhan sedang memburuku, Tuhan sedang menghukumku. Saya punya kabar baik bagi semua Mephiboset. Daud tidak sedang memburu Mephiboset. Tuhan tidak sedang memburu kehidupan Anda. Saat Daud mencari Mephiboset, Daud bermaksud memperlihatkan kemurahan kepadanya untuk memeliharanya dan mengembalikan kepadanya tanah milik Saul kakeknya. Hal yang sama, Bapa sedang mencari Mephiboset untuk memulihkan keadaan kita yang hari ini timpang seperti Mephiboset. Bahkan jika Anda merasa seperti anak bungsu yang durhaka, saya punya kabar baik, kabar sukacita. Bapa menunggu Anda kembali dengan tangan penuh kasih, penuh pengampunan dan pemulihan. Dia tidak sedang memburu dan menjatuhkan hukuman untukmu. Dia mengetahui semua tentang dosa-dosa kita dan sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya ia mengirim Yesus sebagai pembayaran untuk dosa-dosa kita. Dan karena perjanjian antara Yesus dengan Allah Bapa, ia berkata kepada Anda, "Janganlah takut, aku pasti akan memperlihatkan kemurahanku kepadamu. Aku akan mengembalikan semua kepadamu dan engkau akan selalu makan terus-menerus sehidangan dengan aku." Renungkan, Allah Bapa tidak sedang memburu Anda, tapi sedang mau memperlihatkan kasih karunia dan kemurahannya kepada Anda, memberikan penyediaan kebutuhan dan pemulihan kepada Anda. Sebagai Mephiboset yang sudah dipulihkan, tinggal di istana, apakah Anda mau kembali ke Lodebar, kampung miskin tempat tinggal Mephiboset? Sebagai anak bungsu yang sudah tinggal di rumah bapaknya, apa Anda mau kembali ke kandang babi, lumpur dosa? Mari tiap hari hampiri dan menetaplah di tahta Allah yang bernama tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you.